Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat perempuan, ketemu lagi di Pesona Wanita yang luar biasa hari ini. Sangat spesial ya episode kita. Sebelumnya saya ingin mengucapkan atas nama Pesona Wanita selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan Indonesia. Semoga kita dapat menemukan kesetaraan yang selama ini diperjuangkan oleh tokoh perempuan nasional kebanggaan kita semua. Baik sahabat perempuan, bicara tentang tokoh nasional perempuan, hari ini juga kita spesial mendatangkan perempuan daerah Kalimantan Utara, Ibu Dr. Ari Yusnita. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Rindi, apa kabar? Semua para penonton semuanya, saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Kartini untuk perempuan yang ada di seluruh Indonesia, khususnya Kalimantan Utara. Luar biasa. Nah Ibu Dokter nih, gimana nih kabarnya? Kita kayaknya kostumnya hari ini spesial banget ya, cantik banget. Udah janjian, yes. Anggun banget menggunakan Emang momentum kebaya. berarti Bu ya, Yes. kita momentum merayakan atau mengenang kembali perjuangan Ibu kita Kartini, luar biasa. Nah Ibu Dokter, akhir-akhir ini gimana kesibukannya? Alhamdulillah kesibukannya akhir-akhir ini setelah setelah Lebaran nih ya, setelah Lebaran kemudian saya lagi untuk mengurus proses BPJS untuk praktek. Oke. Dan seperti biasa dengan teman-teman organisasi, dengan kegiatan-kegiatan dengan 6 sekawan, Wow. ketemu dengan dengan silaturahmi dengan teman-teman relawan ya. Intinya seperti itu sih kegiatannya untuk saat ini sekarang. Untuk saat ini ya. Iya, Luar fokus biasa. back to dokter. Kembali lagi ke profesi awal gitu ya. Luar biasa nih sahabat perempuan, boleh diperkenalkan, saya perkenalkan ulang ya Ibu Dr. Ari Yusnita ini merupakan salah satu dewan yang mewakili Kalimantan Utara Ibu ya, salah satu perempuan nih pertama kali dari Partai Nasdem sebelumnya yang mewakili perempuan Kalimantan Utara di posisi DPR RI pada tahun 2014 sampai 2019. Luar biasa banget, ini adalah satu proses yang pastinya panjang banget Bu ya, iya nggak? Panjang banget. Nah ini adalah proses yang pastinya akan banyak menginspirasi dan memotivasi perempuan-perempuan di luar sana kan. Apalagi hari ini kita momentum mengingat kembali nih perjuangan Kartini, gitu sih Bu. Jadi sedikit deh boleh diceritakan untuk sahabat perempuan di luar sana, gimana sih perjalanan, struggle-nya apa yang ditemukan pada saat tiba-tiba nih ingin mengambil peran di politik. Karena kan di awal fokusnya dokter ya, Yes. iya kan. Dari pendidikan udah fokus di dokter, tiba-tiba beralih profesi ke politik. Nah, ini gimana sih sebenarnya di awal proses perjalanannya Ibu gimana? Proses di awalnya ini juga Panjang proses banget pasti. yang cukup panjang, unik dan proses jalur langit. Wah, Yang pasti prosesnya karena pada waktu itu hanya memenuhi kuota 30%. oke. Kemudian dari Partai Nasdem tidak ada perwakilan lagi perempuan untuk Kaltim dan Oh, Kaltara. saat itu Kaltim Kaltara Bu ya? Saat itu Kaltim dan Kaltara Oh, di wow. 2014-2019. Jadi 8 pada waktu itu dan satu-satunya perwakilan untuk Kaltara saya pada waktu itu, yang 7 calegnya dari Kalimantan Timur. Yes. Bener-bener berarti pure Kalimantan Utara cuma satu sosok perempuan hebat ini teman-teman. Satu perempuan hebat dan perempuan yang pertama kali terjun langsung di DPR RI ya pada waktu itu, dan itu pengalaman yang luar biasa Iya, pasti menurut dong. saya sih. Karena itu juga berarti momen pertama Ibu berarti ya di politik. Momen pertama Pertama kali langsung di DPR RI. Iya. Luar biasa banget dong itu. Karena Bukan lagi luar biasa. itu karena memang juga karena memang pada waktu itu membutuhkan perempuan. Kemudian akhirnya Bapak menelpon. Setelah Bapak menelpon tidak ada lagi yang mau untuk maju DPR RI. Orang bayangin DPR RI ini kan berat nih ya, satu Kaltim Kaltara. Kemudian akhirnya saya lah yang ditelepon. Mau enggak untuk jadi caleg DPR RI? Dengan saya dengan mukanya lugu, akhirnya ya enggak apa-apa lah, saya membantu. Bilang Bapak enggak apa-apa. Nanti abis gitu nanti pokoknya yang pasti kumpulkan KTP, aku duduk manis, enggak kampanye. Ternyata harus kampanye teman-teman. Dan itu pengalaman yang luar biasa. Karena pada saat kita kampanye
ternyata aku happy banget ketemu dengan orang-orang. Kenapa happy? Ya entah pagi, entah siang, entah malam, ya pokoknya setiap ada acara apapun pasti makan. Oke. Si makannya yang dicari. Keren Jadi banget. happy banget sih. Luar biasa. Nah, setelah itu berarti masih lanjut nih, masih fokus setelah dari DPR RI, Ibu masih lanjut di politik atau udah fokus lagi kembali sebagai dokter? Ya, setelah di 2019 kita pada waktu saya tidak terpilih menjadi anggota DPR itu rasanya benar-benar nyesek banget untuk Kalimantan Oh, berarti Utara. Ibu pernah maju lagi, kembali bertarung lagi Di kembali ya? 2019 pada Oke. waktu itu 2019-2024 untuk periode kedua, dan itu pada waktu itu tidak terpilih. Dan itu menurut saya sangat nyesek. Nyeseknya itu kenapa? Karena harusnya ada program-program yang harus saya selesaikan tapi Bener. tidak terselesaikan, intinya seperti itu. Tapi sekali lagi, hidup, mati, jodoh dan semuanya sudah ada yang ngatur. Betul. Dan tetap berada di dalam dunia politik pada waktu itu bersama partai dan kegiatan-kegiatan partai ya bersama-sama. Kemudian pada waktu di 2020 juga kita sempat di pilkada pada waktu itu, di pilkada Bulungan berpasangan dengan Pak Haji Najamuddin. Sayang ternyata nasib belum beruntung. Oke. Pada waktu itu saya di posisi kedua dengan suara pada waktu itu sekitar 20.000 ya pada waktu itu. Dan walaupun bukan orang Bulungan asli, tapi itu salah satu bentuk apresiasi masyarakat Iya dong, Kabupaten pasti. Bulungan sih. Luar biasa, karena kan pada saat Ibu berada di DPR RI pasti banyak banget program yang dikhususkan untuk Kalimantan Utara, bukan cuma di Tarakan, pasti juga ke Bulungan, Malinau dan lain-lain. Iya. Dan itulah yang membuat masyarakat entah di Bulungan ataupun di Kalimantan Utara lainnya pasti juga sangat membanggakan untuk kehadiran Ibu kembali nih di Bulungan untuk bertarung kembali, walaupun jalannya pada saat itu belum ya. Pada waktu itu takdir mengatakan belum, Iya, belum cukup oke. suaranya. Jadi nggak apa-apa, itu jadi Iya. perjalanan dan perjuangan yang luar biasa banget. Dan pasti saya kan. pada waktu itu salah satunya calon yang setelah hampir berapa puluh tahun tidak pernah ada calon perempuan yang maju di pilkada. Pada saat itu saya berharap setelah saya maju di pilkada seharusnya ada lagi perempuan-perempuan lain untuk Yang maju. melanjutkan. Nah, ternyata setelah saya melihat seperti kemarin, ternyata di 2024 ya selanjutnya tuh ternyata tetap masih laki-laki yang menguasai. Oke. Ya, seharusnya ada lagi. Ada lah perempuan. ya regenerasi perempuan Yes. yang melanjutkan perjuangan Ibu. Yes. Nah, kalau bicara tentang perjuangan Kartini nih Bu, Ibu ngelihat nih perempuan-perempuan masa kini nih gimana sih, ada degradasi nggak antara perjuangan yang lalu dan yang sekarang? Ya, kalau saya melihat sekarang untuk kita tahu Ibu Kartini itu memperjuangkan kita supaya bisa setara ya, Betul, bukan lebih betul. tinggi Benar, atau benar. gimana, tapi kan dia setara. Dari kita bisa membaca itu karena Ibu Kartini, betul. kita sekolah dari Ibu Kartini. Kalau perjuangan sekarang saya rasa sekarang ya menurut saya setara, tapi masih belum 100% nih. Karena mungkin ada halangan-halangan dari keluarga, dari suami atau apa, atau yang harus menjadi ibu rumah tangga. Tapi kalau kita melihat di zaman sekarang ini, kita melihat bahwa perempuan sekarang sudah lebih maju. Ada Betul, sudah betul. jadi dokter, ada Di segala jadi profesi iya, udah ada lah Bu ya. ada pilot, ada kalau di Jakarta tuh kita bawa bis Trans Jakarta Yes, itu perempuan. perempuan. Kemudian UMKM perempuan. Kebanyakan udah Benar-benar. perempuan sih. Yes, betul banget. Dan sekarang untuk ruang-ruang perempuan juga sebenarnya udah banyak banget ya. Cuma apa ya Bu ya, yang menjadi faktor sebenarnya masih banyak nih perempuan-perempuan yang takut untuk terus maju, takut untuk melanjutkan pendidikan dan karir. Mungkin menurut Ibu ada faktor nggak yang mempengaruhi itu? Mungkin dari dirinya sendiri kah, atau dari lingkungan kah, atau gimana? Ya, biasanya kalau ditanya faktor mungkin satu, kurang percaya diri. Yes, itu sih yang paling utama. Yes, kurang percaya diri. Sebagai perempuan kita harus percaya diri, harus kuat, harus
intinya apapun bisa dilakukan. Sebenarnya perempuan tuh makhluk terkuat loh di bumi kan Iya gitu. dong. Terus abis itu mungkin dari larangan dari keluarga atau dari suami harus mengurus anak dan yang lain-lain. Jadi mereka berpikir mendingan jadi ibu rumah tangga. Mungkin suaminya berpenghasilan ya akhirnya ya di rumah gitu kan. Terus abis itu mungkin lingkungan juga, tetangga-tetangganya pada ngurus keluarga, kalau dia kerja takut diomongi. Kan di Indonesia masih seperti Iya itu sih. pemikirannya. Budayanya masih patriarki Ya, berarti Bu ya. masih patriotik. Nah, jadi seharusnya sih karena Kartini ini sudah memperjuangkan hak-hak kita sebagai perempuan, benar banget. harusnya kita bisa lebih maju sih harapan Betul. saya. Dan harusnya ya tetap kiprahnya dilanjutkan Bu ya, perjuangan Kartini harusnya tetap dilanjutkan. Yes. Suara-suara Kartini itu harusnya tetap ada, tetap bersuara. Yes. Nah, dalam perjalanan Ibu nih, mulai dari pendidikan dulu nih sebagai dokter gitu kan, terus masuk lagi di politik, terus abis itu jadi Dewan Pengawas di RSUD, abis itu kembali lagi ke dokter. Nah, itu kan panjang banget ya perjalanannya. Struggle-nya sebagai seorang perempuan nih, yang apalagi kalau misalnya kita bicara tentang politik yang memang mayoritas masih laki-laki. Sebagai perempuan, Ibu ngelihatnya gimana sih proses itu? Prosesnya cukup panjang dan penuh dengan air mata. Pasti. Karena apa ya, namanya perempuan itu pasti kita mengeluarkan air mata. Sekuat-kuatnya perempuan pasti mengeluarkan air mata. Tapi alhamdulillah baik keluarga, dulu masih ada bapak yang selalu mensupport, terus abis itu sekarang masih ada ibu, masih ada kakak-kakak. Alhamdulillah kami bertiga tuh selalu berkomunikasi ya, satu di Australia, satu di Surabaya, tapi hampir tiap hari kita berkomunikasi, menanyakan apa langkah-langkah selanjutnya untuk ke depan sih. Dan itu memang proses yang, itu memang proses yang cukup panjang ya. Pasti. Dari DPR RI, dan pertama tuh saya dokter dulu nih, dokter dulu, Fokus di abis dokter itu dulu, masuk dosen dulu, Oke. dosen dulu di Stikes selama 6 bulan mengajari mahasiswa, kemudian abis itu menjadi anggota DPR RI, kemudian kalah, kemudian tidak lama kemudian menjadi Dewan Pengawas Rumah Sakit Dr. Yusuf SK, dan sekarang kembali lagi ke dokter dulu. Keren. Gitu. Proses peralihan dari dokter, kemudian jadi politik, terus juga panjang nih perjalanannya. Terus kembali lagi ke dokter. Nah, itu nggak lupa nih, nggak lupa ilmu kedokterannya. Jadi sebenarnya kalau dokter sama politik itu sebenarnya hampir sama. Oh iya. Iya dong, kan ketemu dengan orang Yes, benar sih. kita harus ramah. Bedanya kita kalau dokter pasien ya. Ya, Karena ngeluhnya sakit kalau gitu. politik kan kita sama-sama. Dokter kalau nggak ramah, kalau misalnya nggak ramah, orang pasti bilang, ih dokternya kok jutek banget ya. Jadi kita tuh sebagai pelayan masyarakat, sebagai pelayan tuh kita dalam keadaan capek, dalam keadaan sedih, dalam susah itu tidak boleh ditunjukkan sama pasien. Nah, atau sama kalau di dalam dunia politik konstituen itu bahkan ada opini orang, intinya seperti itu. Jadi bagaimanapun yang ada di dalam rumah atau apa kita lagi battle itu jangan ditampakkan di luar sih, intinya seperti itu. Nah, kalau dibilang tadi prosesnya dari dokter, politikus, dosen pula, dosen, abis itu kembali ke Dewan Pengawas, itu sebenarnya hampir sama. Cuman kalau ditanya dokter, ini kadang-kadang karena sudah lama ilmunya tidak dipakai, ini diagnosanya apa ya? Jadi aku nyari di Google nih kan. Misalnya ada pasien apa, ini apa ya? Ya sudah yang simple aja, yang penting bisa dirujuk. Aku bingung diagnosanya. Ini penting ilmunya tetap ada lah ya. Yang lupa ilmunya pasti tetap ada lah. Kalau ilmu, kalau obat gak usah khawatir, itu tetap ada. Karena kan selama menjadi politikus juga aku sering pengobatan gratis toh. Jadi sering pengobatan gratis, terus abis gitu tetap obatnya tetap kita nggak bakal lupa. Cuman yang agak susah tuh dari mendiagnosanya, bukan mendiagnosa, nama diagnosanya nih loh, nama penyakitnya apa ya? Kadang kan bahasa ilmiahnya kan, bahasa dokternya apa? Itu sih biasanya gitu. Luar biasa banget. Nah, saat Ibu di politik nih, pasti banyak banget dong pandangan-pandangan orang-orang pada saat itu. Ini kok anak perempuan daerah ada di Jakarta, ya kan?
baru pada saat itu pasti masih muda banget dong. 2014. 2019. Iya kan? Kecil-kecil masih muda, banget. masih cantik. Yes. Masih umur 32. Wow. Jadi itu pada muda banget. Hah? Muda banget ya kan? Kalau untuk politik dulu, kan? untuk dulu ya. Untuk dulu. Muda. Kalau sekarang kan sudah banyak nih anak-anak Yes. di DPR RI yang umurnya 24, 25 yang sudah menjadi anggota DPR RI. Ya kalau pada waktu itu saya pada waktu menjadi anggota DPR RI itu orang masih bingung kan karena dengan mukanya saya, wajahnya saya nih yang bilang orang tuh masih kayak anak-anak gitu kan. Itu kan makanya kalau di Senayan itu biasanya saya tuh pakai lipstik warna merah tua tuh. Oke, biar dilihat dewasa Biar ya. kelihatan dewasa. Kadang tuh kalau misalnya mau paripurna nih kan, kita kan mau naik-naik ke atas nih. Orang tuh biasanya ngeliat aku begini. Ini siapa nih? Ada anak Iya. kecil di sini ya nggak sih? Ini anaknya siapa gitu. Terus dia kan pasti ngeliat lambang tuh. Biasanya kalau di Senayan kan ngeliat lambang. Oh, berarti anggota. Gitu kan. Kadang kalau pas di lift kita ketemu dengan anggota-anggota DPR, loh dari mana? Bu, kata gitu kan. Kalau lipstik tua nih, pakai lipstik warna tua. Kalimantan Utara, mana kata itu? Tarakan Pak. Oh saya kenal tuh. Dulu wali kotanya bukannya Pak Yusuf ya? Gitu mereka ngomongnya. Oh iya, saya anaknya gitu Iya. kan? Terus habis itu, Pak saya anaknya Pak. Iya sayang ya pada waktu Bapak maju di Pilgub kemarin tidak terpilih, padahal Bapak yang memperjuangkan Kalimantan Utara. Ya jadi ternyata teman-teman di Senayan itu teman saya, temennya Bapak juga. Ada bupati di Bojonegoro atau mana ya tuh ya. Satu komisi ternyata temennya Bapak, sama-sama ke Amerika. Terus Pak Fadil Muhammad temennya Bapak juga. Banyak kok rata-rata yang di DPR itu temennya Bapak gitu sih. Jadi enak aja berinteraksi dengan mereka. Luar biasa, panjang banget ya perjalanannya Yes. seorang dokter Aryus Nita ini. Apalagi di selang-selang waktu masih menyempatkan menulis sebuah novel, itu gimana caranya coba? Gimana tuh ceritanya kok bisa udah sibuk jadi dokter, terus tiba-tiba ke politik, terus sekarang Novelis. sekarang masih menulis novel, itu gimana tuh? Prosesnya gimana? Pada saat ada waktu libur kah? Pada saat gimana prosesnya waktu menulis buku? Iya, karena menulis ini kan sesuatu yang bisa kita ungkapkan melalui tulisan, dan itu selamanya kita bisa ingat. Karena selama kita nanti bertambah dengan usia, kita pasti lupa, dan aku tidak pernah melupakan memori itu. Makanya ditulislah sedetail mungkin seperti yang saya sampaikan Marindi, I Always Remember You, salah satu novel dari pengalaman pribadi. Pokoknya semua yang aku tulis novel itu pengalaman pribadi. Ditambah lagi dengan yang kedua, We Love You Dr. Yulita. Alhamdulillah sudah selesai, tinggal nanti proses mungkin aku ke Jakarta cari penerbitnya seperti apa ya. Dan itu menulis itu salah satu seni ya yang kita bisa mengungkapkan apa yang ada yang di situ, dan itu memang true story sih. Nah itu menulis itu hobinya ibu memang kah? Atau pengen nulis aja untuk mengenang masa lalu? Nulis aja, Nulis aja. Karena kalau misalnya hobi kan berarti kan nulis semuanya yang yang tidak fiksi gitu fiksi kan. pun aku nulis enggak, cuman pengalaman pribadi aja. Tapi ternyata banyak nih yang mau aku tulis saat ini. Iya kan? banyak tapi alhamdulillah punyanya We Love You Dr. Yulita sudah selesai. Selanjutnya mungkin nanti kita tunggu. Ada lagi. Kita tunggu ya sahabat perempuan. Yes. Karena yang pertama aku udah punya yang I'll Always Remember You. Kita udah baca yang memang luar biasa banget isinya ya kan. Benar-benar perjalanan seorang Dr. Aryus Nita ya kan, mengenang masa lalunya dengan cinta pertamanya. Kebetulan aku ada bukunya loh. Kita ada bukunya loh. Kita nih luar biasa. Kita memang setelah kita baca ya sahabat perempuan, kita abadikan di Pesona Wanita. Karena ini adalah salah satu bentuk proses seorang perempuan yang hebat. Jadi luar biasa banget. Ini masih
ada produksi atau gimana nih? Belum, nanti Kalau sekaligus sahabat-sahabat mau baca nih, ada yang kepo, kira-kira bisa diterbitkan lagi nggak? mau. Ini saya mau menerbitkan sekaligus nanti yang We Love You Dr. Yulita. Jadi sekaligus Oke, gitu kan. kita tunggu berarti ya Mungkin sahabat. nanti ada bahasa-bahasa di sini yang betul-betul masih direvisi lagi, yang lebih bagus karena bahasa di sini kan kadang bahasanya kayak model lama Oh gitu iya kan. benar. Ini kan karena terbitnya udah lama banget berarti Bu ya. Betul. Nah, saya berharap I Always Remember You sudah baca kan? Yes. Pakai tisu. Nangis nggak? Lumayan lah dia laki-laki. Lumayan lah. Nangis dong. Nah, yang pasti We Love You Dr. Yuta lebih 2 kali lebih nangis daripada Oh ini. iya. Wow. Sama. Harus ditunggu Terus banget sih story ini. juga. Harus cepat berarti penerbitannya nih. Insya Allah secepatnya kita tunggu. Nah, teman-teman juga tadi ditanya yang mau membaca buku ini juga boleh. Tunggulah penerbitan nanti aku pasti mungkin kita kita kabarin lah seperti apa nantinya. Kayak gitu sih. Keren sih, luar biasa. I'll always remember you. Nah, kalau dari buku yang Ibu tulis nih, siapa sih sosok yang mau motivasi Ibu untuk menulis dan akhirnya menerbitkan I'll always remember you? Ya, jadi pada saat saya menulis ini otomatis kan komunikasinya dengan almarhum Bapak pada waktu itu. Jadi Bapak itu yang mensupport Oke, karena Bapak juga suka nulis kan? Bapak suka nulis udah juga, ya. banyak banget bukunya. Banyak bukunya kan. Jadi Bapak mensupport dan akhirnya untuk diterbitkan Bapak yang membantu sih pada waktu itu. Dan akhirnya yang We Love You Dr. Yulita juga Bapak bilang, mana bukumu? Pokoknya harus jadi katanya. Tapi aku sudah penuhi janjiku, Oke. tinggal ke penerbit. Nah, spoiler dikit kalau untuk yang buku selanjutnya itu tentang apa? We love you Dr. Yulita, dari kata-katanya we love you. Berarti kan kami mencintai, kita semuanya mencintai Dr. Yulita. Oke. Jadi ceritanya tentang seorang dokter yang diambil menjadi anak angkat Bapak dari kecil karena pada waktu itu dia diare. Dulu kondisi rumah sakit masih tidak bagus. Kemudian akhirnya dirawat sama Bapak, bilang Bapak kalau dia sembuh diambil jadi anak angkat. Ternyata sembuh dan orang tuanya juga cukup baik sama Bapak karena dulu kan Bapak dokter di sini kan, jadi pasien kan banyak tuh yang berobat sama Bapak dan itu memang pasiennya Bapak juga. Jadi akhirnya dari kecil sampai besar, sampai kami berdua sama-sama jadi dokter, menikah, dan akhirnya dia hamil, dan setelah hamil akhirnya meninggal pada waktu itu, dan sama sekali tidak pernah menyentuh anaknya ataupun anaknya pun tidak pernah melihat Ibunya. Dr. Yulita. Dan inilah buku yang kita tulis Untuk beliau berarti Bu, ya? Untuk mengenang beliau dan supaya anak-anaknya paham karakternya beliau seperti apa. Itu detail banget aku tulis tentang kesukaannya apa, tentang berarti bagaimana. karena emang semasa kecil Ibu bareng terus sama dia berarti kan? Iya, ibaratnya kayak kembar kan, Iya, berdua. Kecil-kecilnya Kemana-mana sama-sama gitu. Terus habis gitu biasanya kalau aku beli barang sesuatu, dulu kita sama-sama di Surabaya ya, ternyata dia juga beli sama. Kadang warnanya sama, kadang modelnya yang sama. Mungkin karena batinnya udah kuat banget berarti. Ya kembar. Dia putih, aku hitam. Keren sih, berarti buku itu adalah salah satu bentuk cara Ibu mengungkapkan rasa rindu berarti juga ya dengan beliau. Bentuk rindu, bentuk anak-anaknya supaya tahu karakternya Dr. Yulita, dan supaya orang tuh bisa mengenang persahabatan itu bukan hanya antara, mohon maaf, bukan antara etnis dengan etnis, tapi dengan semuanya kita bisa bersahabat. Dan persahabatan itu sesuatu kasih sayang, kepercayaan, kemudian saling support, tidak iri dengki, yang ada bisa kita ambil hikmahnya sih, itu seperti itu. Benar-benar. Nah, kalau untuk anaknya sendiri berarti masih bareng sama Ibu? Anak-anaknya alhamdulillah sudah 12 tahun ya, udah 12 tahun, Scarlett dan Lexi. Mereka di Surabaya bersama kakek neneknya. Kadang liburan juga ke sini. Tuh kan sedih aku kalau bercerita tentang Scarlett dan Lexi. Scarlett
Scarlett itu yang memberi nama saya pada waktu itu. Oke. Jadi pada waktu Acing masih belum masuk rumah sakit, saya bilang jangan kasih nama huruf A. Ari Yusnita. Kalau Ari Yusnita tuh nanti ujiannya duduknya di depan. Oke. Pengalaman berarti ya? Iya lah pengalaman. Jadi jangan dikasih nama, aku bilang gitu. Jangan dikasih nama itu. Ri, kalau misal juga ada Spiderman tuh siapa Scarlett siapa sih namanya pemain Scarlett Johansson, pemain Spiderman. Kalau Scarlett gimana, Ri? Scarlett bagus tuh, aku bilang gitu. Nah akhirnya dikasih nama Scarlett. Nah sedangkan Lexi aku nggak tahu apa dia komunikasi dengan suaminya dengan kakak saya yang di Australia. Yang pertama aku nggak memberi nama itu, tapi Scarlett aku. Kalau Lexi kan Scarlett dan Lexi. Jadi mereka alhamdulillah mereka berdua sudah besar komunikasi dengan aku, dan pada saat pertama kali aku jalan sama mereka, karena dari bayi aku jaga juga mereka karena masih di Surabaya saya. Jadi sama-sama sering lihat apa perkembangannya, kadang-kadang meneteskan air mata. Dan pada saat mereka SMP, pada saat mereka jalan ke mall dengan saya, pertama kali mereka menggandeng tanganku, seperti mamanya menggandeng aku, itu sedih banget. Sedih Langsung banget. pasti kangen banget sama Ya. Dr. Yulita. Ya begitulah. Intinya ya mereka berdua tuh memberikan rasa kangen kita, muka wajahnya pun juga sama, karakter mereka pun kembar, Sama agak sedikit juga. berbeda, tapi hampir mirip dengan mamanya mereka, dan semoga mereka besar menjadi anak yang menyenangkan dan Amin. bisa menjadi pengganti mamanya sih, intinya seperti itu sih. Amin. Luar biasa, berarti seerat itu ya persahabatan Ibu Ari dengan Ibu Dr. Yulita, sampai dibuatkan buku ya kan, anak-anaknya sampai besar juga sekarang masih dilihat gitu. Yes. Karena benar-benar dari kecil ya bareng-bareng terus, dan pasti itu adalah momen terberat Ibu Ari setelah kepergiannya. Ya, momen terberatnya itu sampai turun 5 kilo. Oh ya. Ya, sampai turun 5 kilo. Karena pada saat, intinya pada saat orang yang kita sayang ini selamanya sama-sama kita, Benar-benar. dengan keadaan tiba-tiba, bukan karena sakit yang cukup panjang ya, tiba-tiba apa gitu, akhirnya habis itu tiba-tiba nggak ada, itu sangat membuat kita shock ya. Pasti. Membuat shock. Biasanya kita walaupun tidak, kadang karena beliau bekerja di rumah sakit, saya di Surabaya, setidaknya telepon itu pasti ada, enggak tiap hari pasti ada telepon, terus tiba-tiba enggak ada, itu sangat betul-betul membuat kita shock ya, shocknya luar biasa sih, ya seperti itu sih. Tapi keren sih Ibu, masih tetap bertahan sampai saat ini, bahkan menuliskan sebuah kisah dan cerita khusus untuk sahabat tercinta. Pasti beliau juga pasti sangat bangga banget di sana ngelihat Ibu sekarang. Ya, Ya, bukan bangga aja, dia kegeeran aja. Kegeeran aja si Acing ini tuliskan buku gitu kan. Tapi yang pasti apa ya? Dia adalah salah satu orang yang sangat mensupport dari pasti. kecil gitu sampai besar, dan anak-anaknya sekarang ini sudah beranjak dewasa, sedikit demi sedikit sering WA aku, sering nanya aku, tante ngapain atau apa, atau kemana kalian berdua nih, kok ada kabarnya tante sih. Jadi interaksi sama mereka ya cukup dekat sih. Oke, nah sosok itu siapa sih sekarang yang menggantikan sosok itu? Ada nggak di sekitar atau di lingkungan Ibu Dr. Ari yang ada peran mirip seperti beliau, yang kemana-mana sama-sama, yang apa-apa selalu support? Sekarang ada nggak? Kalau beberapa teman ada di Surabaya. Oke. Kalau Kalau yang di sini? di Tarakan mungkin ada Dokter Yuli. Dokter Yuli, anggota DPRD. Iya, DPRD Ya, Tarakan. Dokter Yuli sama, karena beliau temannya Aceh juga, kita biasanya telepon malaman apa, saling support Dokter Yuli. Tapi kalau untuk menggantikan Acing belum ada. Belum ada Yang ya, mendekati pasti. ada beberapa teman dokter juga, dan berada di Surabaya juga gitu. Yang pokoknya yang tahu suka duka
supportnya saya seperti itu sih. Luar Ada biasa. tisu nggak? Oh iya, aduh maaf. Ini setiap Luar biasa nih, setiap setiap episode kayaknya kita Maaf meneteskan ya, air mata teman-teman. terus, nggak apa-apa dong. Meneteskan air mata. Air mata perempuan itu sumber kekuatan loh, Ya, itu menunjukkan tulisnya seorang perempuan ya, seorang yang perempuan. keren nih. Nah, panjang banget nih sudah kita cerita lika-liku perjalanannya Ibu Dokter Ari ya, karena memang apa ya Bu ya, setiap perjalanan tuh pasti udah ada hikmahnya masing-masing. Yes. Entah kita lagi di titik terendah pun pasti suatu saat ada gantinya dan lain-lain. Yes. Nah, Ibu Dokter nih sehari-harinya untuk mengganti momen-momen ingin bersosial lagi nih atau membantu masyarakat banyak gitu kan, selain sebagai seorang dokter, ada kegiatan lain nggak? Kayak mungkin masuk di organisasi untuk bersosialisasi kepada masyarakat atau yang lain-lain? Ya, kalau untuk masyarakat Kaltara atau masyarakat Arakan tentunya saya tidak pernah hilang, tidak pernah sedih, tidak pernah putus asa, walaupun bilang orang kalah, itu tidak pernah terbesit untuk saya untuk tidak menemui masyarakat atau apa, karena menurut saya masyarakat ini sudah melekat di pikiran saya dan di hati saya ya. Yes. Jadi kegiatan-kegiatan untuk bertemu dengan masyarakat itu banyak sih, Rin. Oh, iya. Misalnya acara pesta kawin, pasti kan ketemu dengan dokter Iya, Ari, pasti dong. atau acara-acara seperti itu. Kemudian kita juga ada terbentuk nih, Rin. Ada perempuan kebaya. Perempuan kebaya, Wow. ketua IPTA, dan juga ada Direktur Politik Bisnis Oh, Ibu Kaltara, Ana. Bu Ana. Itu luar biasa juga menginspirasi. Kemudian yang terbaru lagi 6 sekawan. Wow, ini yang lagi populer saat ini nih. Ya, 6 sekawan. 6 sekawan kita melakukan kegiatan sosial. Mungkin dalam waktu dekat juga kami melakukan kegiatan sosial untuk Hari Kartini. Oke. Sebenarnya perempuan-perempuan di Tarakan atau di Kaltara itu cukup aktif kok, Yes, untuk banyak bermanfaat banget ya. untuk orang masyarakat. Benar-benar. Cukup banyak. Mungkin ada kegiatan-kegiatan untuk bisa bermanfaat untuk masyarakat itu cukup. IWSS Iya. itu juga USS, GW. lumayan aktif. Banyak sih organisasi perempuan di Banyak. sini ya. Perempuan tuh memang hatinya lebih tersentuh. Iya. Maaf ya, laki-laki ya. Maaf ya bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi emang bener. Iya, Iya kan? lebih tersentuh karena mungkin dari hati kali Bener. ya. Dari hati ke hati. Jadi lebih ngelihat masyarakat tuh lebih lebih erat lah bondingnya dengan masyarakat. Yes. Ini mungkin dalam waktu dekat juga saya mau mengadakan pengobatan gratis. Wow. Mungkin bersama dengan teman-teman sekawan saya juga di TBMI, Taman Bacaan Indonesia. Sebagai pembina, kita juga mau kegiatan di situ dalam waktu dekat, mungkin bulan Juni. Kita melakukan pokoknya kegiatan-kegiatan. Nah, saya senangnya nih masyarakat Tarakan ini ataupun Kaltara, anak-anak muda ya tentunya, Rin ya, anak-anak muda. Sekarang mereka berlomba-lomba untuk masuk di organisasi untuk supaya mereka bisa eksis. Yes. Dalam arti eksis itu bisa membantu Betul masyarakat banget. pengobatan gratis dan yang lainnya, dan tentunya foto-foto. Iya, banyak banget sih Bu. Yes. Anak-anak zaman sekarang tuh melakukan volunteer kemana-mana ke masyarakat pedalaman, daerah-daerah terpencil gitu kan. Yang memang tujuannya itu untuk membantu masyarakat sih. Yes, luar biasa. Nah, kalau untuk yang perempuan kebaya tadi itu gimana Bu? Itu apakah suatu organisasi atau cuma perorangan aja yang menyukai kebaya atau mengoleksi kebaya? Jadi kalau untuk yang kebaya itu, yang pasti gini, Bu Ana suka pakai kebaya. Iya, benar. Ya betul kan? Baik mengajar atau apa suka pakai kebaya. Kemudian ketua IPTA juga pakai. Nah, pada dasarnya juga saya sedang pakai kebaya. Jadi kalau perempuan kebaya ini terbentuk sih kemarin udah beberapa anggota, tapi kok malah menyusut ini kan. Akhirnya tinggallah kami masih bertiga yang aktif memakai kebaya di semua kegiatan, entah acara misalnya pelantikan apapun pakai kebaya. Kemudian aku biasanya ke kafe pakai kebaya. Oh iya? Iya dong. Ke mall pakai kebaya di Jakarta, naik kereta api pakai kebaya.
kenapa aku mencintai kebaya? Karena masalahnya kebaya itu budaya bangsa yang sekarang sudah disahkan sama di UNESCO. Kalau dulu kan belum ya. Nah, sekarang dulu kita maunya kita Indonesia aja, Indonesia doang ya? ternyata Thailand, kebaya Malaysia, juga. mereka ikut disahkan sama UNESCO. Baju kebayanya itu. Iya, gitu loh. Jadi mungkin berat ya kalau cuma satu negara aja yang mensahkan. Jadi akhirnya bersama-sama disahkan. Nah, kenapa saya juga mencintai kebaya itu terinspirasi oleh Dian Sastrowardoyo. Oke. Iya, karena beliau rutin banget pakai kebaya. Dan entah kenapa ya, jujur aja Bu, kalau perempuan-perempuan berkebaya tuh lebih anggunly, lebih cantik. Iya kan, hari ini kita kayaknya cantik banget. Cantik banget. Jadi gini, logikanya, cara berpikirnya begini. Di India orang pakai sari malam tiap hari. Tiap hari, benar. Pakai sari jenis apapun mereka pakai sari. Kemudian di Jepang mereka pakai kimono. Cuman kalau pakai kimono itu di daerah namanya Kyoto. Di Kyoto itu mereka untuk menarik pariwisata mereka menggunakan baju kimono ya, baju Jepang lah itu seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita lihat di Korea, hanbok. Yes. Hanbok di tempat-tempat wisata. Nah, harusnya pariwisata di Indonesia itu juga ya, kebaya. Disewakan tempat untuk menggunakan baju kebaya. Terus abis gitu, saya berharap itu kebaya ini budaya, jangan malu mau pakai kebaya. Iya, benar-benar. Kebaya begini bisa pakai sepatu kets loh. Ini kan aku lagi formil aja nih. Biasanya aku pakai gini sama celana jeans. Kemudian pakai gini sama rok jeans atau mungkin pakai celana kain. Pokoknya bisa dimodifikasi. dipadukan dengan pakai sepatu kets. Iya, cantik banget kok sebenarnya kita kalau pakai kebaya ya. Ya, cuman kesusahan kami bertiga ini kan berpikir gimana ya cara membudayakan kebaya. Pada waktu itu ada acara Bugop juga untuk, aku lupa ya, tahun 2022 atau 22 kayaknya, menggunakan kebaya, tapi itu kan hanya satu hari aja. Pada saat acara itu doang ya. Harusnya saya berharap ini bisa kebaya itu bisa dibuat perda lah ya. Kalau misalnya pakai baju batik itu biasanya kan ada hari tertentu di Kaltara. Hari Kamis hari Kamis ya. Kalau seandainya jadi Kaltara ini segala aspek hari tertentu menggunakan kebaya juga ya. Tapi seru banget. Pasti keren kan? Pakai sepatu, nggak mesti pakai kain gini, nggak mesti lah. Pakai celana kain, pakai sepatu kets gitu, pakai apapun lah. Kalau bukan anak muda yang tidak berjilbab mungkin bisa pakai celana pendek. Karena kalau sekarang sih Bu ya, aku ngelihatnya anak-anak zaman sekarang tuh kenapa udah minim banget yang pakai kebaya, karena mungkin nggak modis gitu ya, padahal bisa dipadukan dengan apapun sebenarnya. Tinggal ya dari kita bagaimana caranya mempercantik lah kebaya itu. Iya sih, bagus sih kalau misalnya ada hari tertentu nih kita pakai kebaya semua. Setuju kan? Jadi sempat juga saya kemarin WA sama Pak Samsudin Arpa. Pak Samsudin Arpa ini saya sebagai Ketua Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia untuk Kota Tarakan tuh berharap bisa ada perdanya dibuat untuk bisa menggunakan kebaya. Tapi beliau menyarankan dibuat surat, nanti hearing dengan anggota DPRD provinsi. Terus nanti bagaimana lah seperti itu. Cuma saya belum komunikasi dengan teman-teman yang lain, ketua-ketua organisasi yang lainnya, GOW atau apa, untuk seperti itu. Berharap banget. Semoga ya kita bisa menemukan solusi lah. Seenggaknya kalau misalnya dalam seminggu nggak bisa, adalah sekali sebulan gitu kan. Iya kan, pasti seru banget sih. Pasti seru banget menggunakan kebaya sebulan juga. Iya, karena kan kita secara tidak langsung mengenalkan juga budaya Indonesia gitu kan. Dan itu kebanggaan kita sebagai perempuan Indonesia yang menggunakan kebaya. Cantik banget kebaya. Iya, benar-benar mempertinggi lagi adat dan budayanya Indonesia. Yes, dan mencintai kan? Iya, benar banget. Mencintai budaya Indonesia. Luar biasa. Benar-benar episode kali ini nih luar biasa banget ya kita bahas. Oke Bu, kita lanjut ke segmen selanjutnya yang lebih fokus ke personalnya seorang Dr. Ari Yusnita. Nah, pasti sepanjang karirnya Ibu ya kan pasti banyak banget dong
rintangan yang dilalui gitu kan, entah dari komentar orang lain gitu, atau dari dalam diri sendiri, entah takut gitu kan, entah belum percaya diri. Nah, Ibu boleh dong kasihin tips atau kiat-kiat untuk perempuan-perempuan masa kini nih yang pastinya juga memiliki problem atau struggling yang kurang lebih sama lah dengan Ibu. Kiat-kiatnya untuk semua perempuan yang ada di Kaltara dan di Tarakan. Pertama, percaya diri bahwa kita akan bisa melakukan apapun, sesulit apapun, dan bermimpilah setinggi-tingginya. Dengan bermimpi otomatis akan menjadi kenyataan. Kedua, be yourself. Jadilah apa adanya dirimu, jangan memaksakan kehendak. Dalam arti begini, kita tahu sekarang ini dunia semakin maju, ada teman-teman ya, misalnya sosialita atau apa. Kalau misalnya kadang gini ya, contoh kecil ya, kadang orang beli HP, temannya juga harus beli HP. Karena kondisi keadaan mau mengikuti gaya hidup. Jangan. Pokoknya apapun jadilah dirimu sendiri. Terus ketiga, kalau lihat dari saya, yang pasti sebagai perempuan itu, saya merasa perempuan tuh harus kuat, harus bisa mandiri, harus cerdas, harus bisa berpenghasilan, harus bisa menjadi sosok perempuan yang bervalue tinggi. Dalam arti bervalue tinggi itu menciptakan kemampuan diri sendiri dan bisa bermanfaat untuk orang banyak sih. Intinya seperti itu. Oke, itu catat ya sahabat perempuan di luar sana. Jadi ya menjadi seorang perempuan tuh luar biasa banget indahnya sebenarnya. Aku tumbuh sebagai seorang perempuan tuh bangga banget. Kenapa? Karena jadi seorang perempuan tuh banyak banget pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, mulai dari bagaimana mencintai diri sendiri dulu deh, karena itu yang sebenarnya penting banget untuk generasi sekarang, Bu. Karena karena perkembangan zaman mungkin. Ngikuti standar TikTok lah ya kan, standar cantiknya orang lain lah, padahal kita udah cantik dengan diri kita sendiri ya kan. Percaya diri. Kuncinya percaya diri. Ya, mau kulitnya putih, mau kulitnya coklat, mau gemuk, mau kurus, mau tinggi, mau pendek. Yang pasti semua perempuan itu adalah cantik. Tinggal bagaimana kita merawat, bagaimana kita berpenampilan itu dalam arti di tempat-tempat tertentu kita harus menyesuaikan juga dong Setidaknya menggunakan lipstik, menggunakan riasan tipis. Bagaimanapun sebagai perempuan kita dilihat sebagai orang itu harus fresh. Pada saat kita bertemu dengan orang gitu ya, menyesuaikan penampilan kita di acara apapun sih, seperti itu sih. Luar biasa banget nih. Keren banget, karena kalau udah bicara tentang perempuan dengan sesama perempuan yang luar biasa hebatnya, itu rasanya kayak banyak banget sebenarnya yang bisa kita bahas dan gali dari potensi seorang perempuan tuh. Karena dimanapun perannya, apapun perannya, itu luar biasa banget manfaatnya untuk masyarakat. Luar biasa. Nah, Ibu dalam perjalanan ini pasti ada banyak banget titik-titik paling rendah, ya kan? Pasti takdir atau apapun jalan yang diberikan Tuhan itu kan bermacam-macam ya, nggak selalu di atas, ya kan? Pasti ya seperti roda lah gitu, kadang di atas, kadang di bawah. Nah, pasti ada momen yang membuat Ibu ini kayaknya di bawah banget dan nyesek banget gitu. Nah, Ibu keluar dari situ tuh gimana? Seperti saya bilang juga, hidup itu seperti roda yang berputar, betul. Kadang di atas dan kadang di bawah. Dan pada saat kita di bawah, yang pasti kita memaknainya itu satu, harus bersyukur dulu kita masih dalam keadaan sehat, masih bisa makan, masih punya rumah dan yang lainnya. Kemudian kita mengambil hikmah dari situ, kenapa ya kondisinya seperti ini gitu kan, pada saat kita di bawah nih, apa yang salah di diri kita gitu kan.
banyak maknanya dan hikmahnya yang bisa kita ambil sih dari situ. Setiap kejadian tuh pasti ada sebab dan akibat, dan Allah memberikan kita suatu ujian itu pasti kita bisa dilewatin, walaupun titik terendah pasti bisa dilewatin, dan oh ternyata hikmahnya seperti ini, oh ternyata begini. Dan saya jujur pada saat dimana saya terendah itu adalah pada waktu down-downnya betul-betul mental ini betul-betul jatuh, adalah pada saat tidak bisa mengabdi untuk masyarakat Kaltara di posisi sebagai anggota DPR. Pada saat itu sedihnya banget karena cita-cita dan pingin banget sih mengabdi dan kita punya kebijakan yang besar, dan tapi sekali lagi ternyata di situ ada hikmahnya. Besar banget hikmahnya, dan itu harus disyukuri. Pada saat kita di bawah, kita pasti lebih mengingat Allah, lebih dekat dengan Allah, dan apapun kita bisa curhat dengan Allah. Pada saat kita di atas juga mungkin curhat, tapi mungkin masih kurang gitu loh. Pada saat kita jatuh di bawah, itu lebih dekat lagi, dan kita pasti lebih banyak dikasih jawaban-jawaban nantinya. Dan bersyukur banget mungkin didekatkan lagi dengan orang-orang yang tulus dengan kita, dijauhkan dengan orang-orang yang tidak tulus dengan kita. Intinya seperti itu. Pasti Bu, karena setiap orang ya kita nggak bisa semua orang harus suka sama kita gitu kan. Dan kita tidak bisa memprediksi tiap satu orang bisa berubah, teman jadi musuh, musuh jadi teman. Bener. Manusia itu kan dinamis banget Bu ya. Hatinya gampang banget dibolak-balik. Bener banget. Jadi ya kita ya nggak bisa berharap sesama manusia gitu kan ya. Kembali lagi hikmahnya adalah supaya kita mengingat kembali Maha Pencipta. Bener banget. Semua proses itu pasti ada hikmah dan juga pelajaran yang dikasih. Semua proses itu ada hikmah dan membuat kita lebih sabar, lebih bijaksana, lebih hati-hati, lebih berpikir untuk melangkah ke depan. Keren. Ibu, sebelum kita beralih ke pertanyaan terakhir, episode hari ini itu akan permanen nih di channel kami Bu, Tita Raka TV. Jadi mungkin 5 tahun ke depan akan nonton lagi, ya kan? Ibu mau menyampaikan apa nih untuk Dr. Ari Yusnita 5 tahun ke depan? Untuk 5 tahun ke depan, Dr. Ari ingin menyampaikan, pokoknya yang pasti semoga suatu saat nanti Dr. Ari bisa mengabdi lagi untuk masyarakat Kaltara khususnya dalam bentuk apapun, dan semoga masyarakat Kaltara tetap mensupport, tetap berdoa untuk Dr. Ari diberikan kesehatan, diberikan pemikiran-pemikiran yang bisa bermanfaat untuk orang banyak, dan bisa merangkul anak-anak muda, wanita-wanita muda. Jadi semoga saya berharap ada lagi wanita-wanita muda, perempuan-perempuan yang asli Kaltara ya, bisa menjadi perwakilan di DPR RI, dan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Dan yang pasti doa saya masyarakat semakin maju untuk Kaltara ya, dan DOB bisa terrealisasi, dan baik pembangunan infrastruktur, pendidikan, pariwisata, anak-anak muda, lapangan pekerjaan bisa lebih banyak lagi untuk Kaltara. Dan yang pasti I love Kaltara sampai kapanpun. Luar biasa. 5 tahun ke depan kita undang kembali. Terima kasih. Oke Bu, terakhir pesan untuk perempuan-perempuan di luar sana, dan juga kesan untuk program Pesona Wanita. Untuk program Pesona Wanita dulu. Untuk program Pesona Wanita luar biasa, berarti ini menunjukkan tunjukkan pesonamu. Di profesi apapun kita bisa mengundang, yang penting wanita yang bisa bermanfaat yang pertama. Terus kemudian
jangan hanya toko saja, Betul, atau yes. mungkin dari, mohon maaf, mungkin dari penyapu jalan, bagaimana mereka berjuang menghidupi Iya, pasti keluarganya di jalan, terus abis itu mungkin dari olahraga, dari olahraga perlu, kemudian juga dari segala sektor lah, Rin bisa Iya, diundang siap. mereka untuk bisa Pasti. menyampaikan pendapat biar menjadi inspirasi kita bagaimana perjuangan mereka hidup, intinya seperti itu. Terus yang kedua, untuk perempuan-perempuan yang ada di Kaltara, doa saya yang pasti harus tetap semangat apapun cita-citanya, tetap kuat, tetap bisa bermanfaat untuk orang banyak, dan saya berharap ini perempuan-perempuan semakin banyak maju di dunia politik, karena perempuan itu biasanya lebih dari hati. Iya, Hatinya benar banget. lebih tulus, karena dengan perasaan ya, biasanya perempuannya dengan perasaan nih. Kemudian juga harus bisa menyuarakan apa yang terjadi di lingkungan, maksud dalam arti bagaimana sih pembangunan Kaltara. Anak-anak mahasiswa nih, terutama nih anak-anak mahasiswa tuh jangan hanya diam aja, jangan cuek, jangan hanya di kafe-kafe saja ngerjakan tugas, Betul, tapi betul. melek bagaimana pembangunan untuk ditarakan pembangunan Kaltara. Kalian itu anak-anak muda menjadi generasi penerus kami yang tentunya akan menggantikan kami entah di posisi apapun. Bener banget. Kemudian untuk perempuan-perempuan yang ada di Kaltara juga, yang pasti di bidang apapun harus bisa punya cita-cita yang lebih betul. tinggi lagi sih. Intinya seperti itu, habis terang terbitlah Terbit. untuk Habis gelap, habis gelap terbitlah terbitlah terang. untuk terang. Dan juga saya juga berharap perempuan-perempuan yang ada di Kaltara atau di Tarakan ini semakin cantik-cantik ya. Pasti dong. Cantik itu karena kan ini relatif pesan saya ya. nih, pesan saya nih, jangan hanya putih saja, jangan hanya dalam arti warna kulit apapun itu tetap menarik, tetap cantik, dan malahan orang mau trending lagi tuh. Iya benar. Mau Kalau trending, secara physically sebenarnya cantik tuh relatif sih Bu. Tapi Relatif, yang dipercantik ya dirawat cantik, ya, inner beauty. Yes. 3B ya, brand, behavior, sama beauty. Yes, Itu benar utama, dan berpenampilan yang sesuai dengan tempat-tempat biar lebih menarik. Itu seperti itu sih. Luar Semangat untuk perempuan-perempuan yang ada di Semangat. Kaltara. Keren. Luar biasa banget episode hari ini tuh sangat membangun kembali jiwa-jiwa keperempuanan ini ya. Ya semoga setelah episode ini banyak banget perempuan-perempuan yang melek, yang mau menyuarakan suara-suara perempuan, hak-hak perempuan. Karena ya kita nggak bisa pungkiri nih masih banyak banget perempuan-perempuan yang terbelenggu, yang kan terkungkung oleh sistem dan lain-lain. Dan semoga perempuan-perempuan khususnya di Kalimantan Utara tetap bisa memiliki cita-cita yang tinggi, yang apapun lah yang teman-teman inginkan, yang sahabat-sahabat perempuan inginkan, karena Raden Ajeng Kartini sendiri sudah memperjuangkan agar perempuan itu bisa setara, agar perempuan bisa berpendidikan dan memiliki karir yang diinginkan. Oke, terakhir Ibu, terima kasih banyak ya sudah mampir di Pesona Wanita. Di tengah-tengah kesibukannya ya kan. Luar biasa banget nih, kita harus apresiasi. Makasih banyak Ibu. Semoga next kita bisa dialog kembali, ketemu kembali ya. Sangat senang saya dialog-dialog. Iya kan? Undang lagi saya. Oke. Terima Nanti kasih kita diundang. undang lagi mungkin sama perempuan-perempuan yang lebih banyak gitu ya. Oke, Ya kan? itu lebih bagus sih biar bisa bertukar pikiran. Benar, Terima kasih benar, banyak benar. sudah diundang. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Mungkin semoga bisa bermanfaat pembicaraan kita hari Amin, ini ya. amin, amin, amin. Oke, sahabat perempuan, alhamdulillah hari ini, episode hari ini yang memang spesial untuk mengenang kembali jasa dan perjuangan Raden Ajeng Kartini. Semoga dari diskusi kita, dialog kita dapat membuka kembali nih wawasan sahabat perempuan, membuka kembali pola pikir teman-teman, pola pikir perempuan-perempuan di luar sana untuk ya terus berjuang. Apapun rintangan yang kita lalui itu adalah hadiah dari Allah sebenarnya untuk kita melihat nih
nantinya hikmah apa yang akan diberikan. Jangan putus asa, jangan putus semangat, tetap maju sebagai perempuan. Oke, sahabat perempuan, mungkin ini adalah akhir kata dari kami di Pesona Wanita. Tetap pantengin di channel YouTube Tarakan TV dan juga di seluruh sosial media platform Tarakan TV. Oke, sahabat perempuan, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Bye-bye. Terima kasih banyak, Ibu.